Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diagendakan akan menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Jepang. Selengkapnya sudah ada rekan Ayah Nufus langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selamat malam, Ayah. Ayah, bagaimana suasana di sana? Apakah Wapres RI Gibran Rakabuming Raka sudah tiba di Stadion Utama Gelora Bung Karno? Ya, halo selamat malam Diandra dan juga pemirsa. Hingga saat ini kami masih menantikan kedatangan dari Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, yang mana saat ini saya berada di depan pintu dari lobi tamu utama, dan di sebelah saya ini sudah banyak sekali para pejabat yang menantikan kedatangan dari Gibran Rakabuming Raka, di antaranya yakni Ketum PSSI pastinya Erick Thohir yang dari tadi sudah menantikan. Kemudian juga ada sejumlah menteri yang juga hadir di sini untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang ini, dan cukup menarik sekali. Memang tadi kami sempat memantau ada sejumlah kabinet merah putih begitu ya yang juga sudah tiba. Di antaranya adalah Menteri HAM Natalius Pigai yang juga ada di sini, kemudian Marwar Sirait, Menteri Perubahan, kemudian juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, kemudian juga ada Kemenpora pastinya ada di sini. Kemudian juga kami melihat tadi ada sejumlah wamen yang hadir, diantaranya adalah Emmanuel Ebenezer selaku Wamenaker, kemudian juga Bima Arya yang sejak sore tadi sudah tiba di Stadion Gelora Bung Karno, dan seluruh pejabat lainnya baik dari para anggota DPR yang tiba, dan juga para pejabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu karena memang suasana di sini gelap, kemudian ada hujan juga di luar. Dan yang paling menarik Diana dan juga pemirsa adalah pertandingan ini sebenarnya sudah dimulai begitu ya sekitar 12 menit yang lalu, dan dari sini kami mendengar begitu meriah sekali teriakan dari luar, dan seperti ini para pejabat sudah masuk ke dalam dan harus nah ini lebih menarik lagi, kami melihat ada tibanya mobil putih begitu ya, dan ini sepertinya adalah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, yang mana tadi kami melihat Erick Thohir dan juga seluruh pejabat lainnya sudah meninggalkan kawasan luar dari tempat ini, dan kita lihat kehadiran dari Gibran Rakabuming Raka. Maaf Pak, bentar Pak, sedikit aja Pak. Ya, Gibran baru saja tiba Diandra dan juga pemirsa, dan ini tibanya sekitar 1 menit setelah para pejabat dan juga Ketua Umum PSSI ini masuk ke dalam, karena memang ini sepertinya seru sekali, dan saya belum bisa memastikan teriakan apa tadi yang dilakukan oleh para supporter. Apakah Jepang berhasil mencetak gol atau malah sebaliknya, atau ada gol yang gagal yang dilakukan oleh timnas Indonesia? Saya belum bisa mengecek seperti apa situasinya karena di sini tidak ada layar disediakan di lobi utama untuk menyambut para tamu ini. Namun pastinya kita akan sama-sama nantikan update-nya seperti apa. Sementara demikian, Diandra. Baik, Ayah, berarti saat ini sudah ada sejumlah jajaran menteri yang tiba di Stadion GBK untuk menyaksikan pertandingan secara langsung. Siapa saja tadi yang datang, Ayah? Ayah, silakan, siapa saja tadi para pejabat atau juga jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang turut menyaksikan pertandingan malam hari ini? Baik pemirsa, komunikasi kita terputus dengan Ayah Nufus. Kita akan kembali melihat suasana di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kick off sudah dimulai sekitar pukul 14 menit yang lalu pemirsa, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada hari ini ada sejumlah pejabat juga yang turut menyaksikan pertandingan pada malam hari ini.
Tadi baru saja kita saksikan ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang turut menyaksikan pertandingan atau laga antara Indonesia melawan Jepang malam ini. Kemudian juga ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kemudian juga ada Menpora Dito Aryo Tejo dan juga beberapa jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian pemirsa, untuk laga pada malam hari ini kita akan menyampaikan soal starting line up-nya, yaitu di lini belakang ada Kevin Dix, J. Idzes, Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Nathan Chuaon, dan juga Justin Hubner. Kemudian di lini tengah ada Tom Hey dan juga Yakob Sayuri. Sementara di striker atau penyerang ada Rafael Strijk dan juga Ragnar Uretmangun. Kemudian berperan sebagai kiper yaitu Martin Pas. Pada hari ini yang menarik adalah Kevin Dix menjalani debutnya menjadi amunisi terbaru dari Timnas Indonesia, di mana pada hari ini Kevin Dix memperkuat lini belakang Timnas Indonesia pada laga kontra Jepang malam ini. Dan pemirsa, apabila kita lihat memang Indonesia melawan Jepang, banyak yang menyampaikan atau banyak yang mengatakan ini merupakan laga Indonesia melawan kemustahilan. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan dari Sinteyong memang memprediksi dari awal bahwa pertandingan melawan Jepang ini akan sulit. Tetapi Sinteyong menegaskan bahwa semua bisa terjadi di lapangan karena bola itu bundar. Sinteyong juga meminta para pemain untuk bermain dengan lepas dan percaya akan kemampuan tim untuk menunjukkan performa terbaiknya. Apabila kita lihat pemirsa klasemen terkini di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saat ini Jepang masih belum terkalahkan di posisi pertama dengan perolehan 10 poin dari 4 laga. Dan pemirsa, inilah momentum pemain Timnas Indonesia Ragnar Uretmangun yang tadi nyaris saja membobol gawang Jepang. Tendangan ini terjadi di menit ke-8 pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cepat sini. Kalau kita lihat memang lini pertahanan dari Timnas Jepang ini cukup kuat karena Jepang memang menjadi salah satu tim terkuat di Asia dan juga pada klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia masih menduduki posisi pertama, yaitu dengan perolehan 10 poin dari 4 laga. Kemudian di posisi selanjutnya Australia, Arab Saudi dan juga Cina kompak membukukan 6 poin dari 5 pertandingan. Sementara Bahrain di posisi kelima dengan perolehan 5 poin dari 5 pertandingan. Dan Indonesia saat ini berada di dasar klasemen dengan perolehan 3 poin dari 4 pertandingan. Apabila kita ulas kembali pemirsa, meskipun perjalanan Timnas untuk lolos ke putaran final ini masih panjang, namun sebelumnya hasil imbang antara Australia dan juga Saudi Arabia beberapa waktu lalu ini cukup memberikan keuntungan tersendiri, di mana jika Indonesia mampu menaklukkan Jepang, peluang untuk naik ke posisi ketiga atau bahkan kedua akan semakin terbuka.
Dan tentunya pertandingan antara Indonesia melawan Jepang pada hari ini juga bisa dibilang menjadi satu penentu, di mana apabila Indonesia menang atas Jepang, ini akan menjadi momen yang sangat krusial bagi Indonesia untuk menjaga peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Dan dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda yang dipimpin pelatih Sintayong akan berusaha memanfaatkan momentum demi memperkecil jarak poin dengan tim lain di grup C, di mana saat ini Indonesia menempati posisi atau peringkat ke-6 atau di dasar klasemen dengan perolehan 3 poin dari 4 pertandingan. Pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.